Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Desya Aulia dengan NIM 17124240111. Saya dari Universitas Negeri Jakarta yang akan membahas pajak digital dan dampaknya pada UMKM. Sekarang, siapa sih yang nggak pernah belanja online? Hampir semua kegiatan ekonomi sudah berpindah ke ranah digital. Dari jualan baju di TikTok Shop, Shopee, sampai jasa desain pun di Instagram. Nah, seiring makin ramainya transaksi digital, muncul satu topik penting yang sering dibicarakan, yaitu pajak digital. Tapi, apakah pajak digital ini membantu atau justru memberatkan pelaku UMKM? Yuk kita bahas bersama. Selanjutnya saya akan membahas tentang klaim utama. Klaim utama saya adalah pajak digital itu penting untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan penerimaan negara. Tapi, penerapannya harus disesuaikan dengan kemampuan pelaku UMKM agar tidak menekan pertumbuhan usaha kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bukti atau data pendukung. Beberapa data menarik bisa kita lihat di sini. Yang pertama, menurut Direktorat Jenderal Pajak bulan Maret tahun 2025, penerimaan pajak dari ekonomi digital sudah mencapai 34,9 triliun. Sementara itu, data Kadin tahun 2023 menunjukkan lebih dari 66 juta UMKM di Indonesia. Dan sekitar 41% diantaranya sudah memanfaatkan platform digital. Tapi, survei dari Kata Data Insight Center tahun 2024 menyebutkan 60% pelaku UMKM belum paham aturan pajak digital seperti PPN dan PPh dari transaksi online. Artinya, potensi penerimaan pajak besar banget, tapi pemahaman pelaku UMKM masih terbatas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan logis. Nah, dari data tadi kita bisa lihat dua sisi. Di satu sisi, pajak digital meningkatkan keadilan ekonomi karena baik perusahaan besar maupun penjual kecil ikut berkontribusi kepada negara. Ini juga bisa jadi sumber dana untuk pembangunan dan layanan publik. Tapi, di sisi lain, kalau penerapan pajak terlalu rumit atau tanpa pendampingan, UMKM bisa merasa terbebani. Misalnya, pedagang kecil yang baru mulai jualan online mungkin bingung cara melaporkan pajak atau takut usahanya rugi karena potongan tambahan. Oleh karena itu, kebijakan pajak digital sebaiknya disertai edukasi, sosialisasi, dan kemudahan administrasi. Pemerintah bisa misalnya menyediakan aplikasi pelaporan sederhana atau pajak dengan tarif ringan untuk UMKM pemula. Dengan begitu, semua bisa ikut membangun tanpa merasa dirugikan. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh grafik yang saya dapat. Grafik ini menunjukkan total penerimaan pajak digital Indonesia per Juli tahun 2025. Sumber terbesar berasal dari PPN PMSE sebesar 31,6 triliun atau 77,6%. Menjadi tulang punggung utama pajak digital. Sementara itu, pajak vintage menyumbang 3,88 triliun atau 9,7%. Pajak SIPP sebesar 3,53 triliun atau 8,8%. Dan pajak kripto paling kecil dengan 1,55 triliun atau 3,9%. Secara keseluruhan, dominasi PPN PMSE menegaskan peran besar transaksi digital dalam penerimaan negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan reflektif dan penutup. Sebagai penutup, saya percaya bahwa pajak digital bukan musuh UMKM, tapi bagian dari ekosistem ekonomi yang sehat. Kalau dijalankan dengan bijak, pajak digital bisa memperkuat keuangan negara sekaligus membantu UMKM naik kelas. Kuncinya adalah pendekatan yang adil, edukatif, dan sederhana, supaya setiap pelaku usaha, sekecil apapun, bisa tumbuh bersama di era ekonomi digital ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.